Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu, lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM. Kemudian juga di situ juga disebutkan ada Sakatatal yang anak. Kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru direspon ya? Bukan direspon. Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya, artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Ya. Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Ya, baru 13. ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Ya, artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Ya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar, kan tembusannya dikirimkan Saudara juga saksi saya. punya dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas HAM tanggal berapa ya? Oke. Punya semua. Terima kasih. Ya. Saudara saksi, sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM, ya kan dijawabnya di Januari, lalu yang kembali ke September ya, tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Sakatatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, kok udah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok Sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia. Pakai mic aja Bu. Jadi di tanggal 15 itu. Maksudnya saya jawab tapi Kalau Ibu, saya nggak mau jawab, tapi Ibu. Tidak apa-apa saya jawab tadi tapi tidak. Pada tanggal 16 September itulah. Oke. Kemudian pada tanggal 16 September itulah
September 2016, saya baru bertemu dengan Saka Tatal 16. September 2016. Dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga shock ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan, saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Saka Tatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga udah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Saka Tatal di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya ditandatangani itu di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon, di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang ditandatangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Saka Tatal melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Saka Tatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya karena itu kejaksaan yang pegang. Yang menyatakan Saka Tatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani, kalau tidak ditandatangani Saka Tatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, saudara saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan saudara saksi masih punya BAP-nya Saka Tatal yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor kejaksaan tanggal 16 September supaya kita konfirmasi. Ini yang penting mulia, karena di dalam berkas memang BAP ada tanda tangan dari saudara saksi sebagai penasihat hukum, tapi dalam keterangannya tadi saudara saksi mengaku tidak menandatangani selama pendampingan, tetapi dia menandatanganinya tanggal 16 September 2016. Karena itu salah satu alat kekeliruan dan kekhilafan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Ada. Oke, ini aja Bu. Mungkin dihadirkan aja. Ya ini aja sama aja. Coba tanya tanda tangan Ibu bukan.
Ya betul, di tanda tangan saya. Ini sama tanda tangannya? Ya. Itu betul tanda tangan Ibu? Ya. Yang di berkas yang Ibu punya itu sama tanda Sama tangannya? tanda tangannya. Sama tanda tangan. Di tanggal 16 September itu yang saya dapat suratnya ini, yang mulia. Bukan P21. Itu 22 September ini. ini bunyinya tanggal 13 September. Jadi surat yang saya dapatkan di tanggal 16 itu ini. P21-nya nggak saya dapat. Yang saya dapatkan ini. Tapi P21-nya nggak saya dapat. Ya, yang tanggal 16 tuh komunikasinya tahap 2, tapi surat yang diberikan ini. Ya. Pengantar ke tahap 2, tapi saya tanda tangannya tanggal 16 di kejaksaan, tapi tertanggalnya saya dapatnya ini suratnya. Ya. Ini tanda tangan sudah jadi. Sudah jadi. Karena kalau saya tidak tanda tangan, sangat fatal. Kalau ibu nggak tanda tangan akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk negara. Jadi saya memang tidak mendampingi saat diketiknya BAP. Sakatatal. Ya. Ya. Ini BAP Sakatatal? Ya, BAP Sakatatal. Walaupun di sini ada tulisannya, tapi saya memang tidak mendampingi pada saat pengetikan. Jadi ini dibawa dari Polda Jabar ke Cirebon dalam kondisi sudah jadi, tinggal tanda tangan saya. Ada pertanyaan termohon terkait surat ini? Cukup ya? Ya. Berarti semua surat tanda tangan di tanggal 16? Ya, tanggal 16 dengan informasi dari anggota Polda yang menyatakan ini tahap 2. Iya, tanggal 16, tahap 2. Karena ditandatangannya di ruangan kejaksaan. Cuman saya lupa ruangan apanya. Ini saya kembalikan lagi surat kuasa sama surat yang tadi baru tunjukkan. Silakan Bu, duduk. Pak, duduk. Oke. Saudara saksi, jadi yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara ya, saksi ya? Ya, Di betul. BAP ya? Ya. Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Polres Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya? Bukan. Tetapi Di kejaksaan pada saat tahap 2. kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon, Kota Cirebon, Ya. tahap 2 ya? tahap 2. Oke. Saudara saksi, berapa BAP yang saudara tanda tangani? Hanya untuk tersangka Sakatatal atau dengan terpidana lain? Hanya Sakatatal saat itu. Hanya Sakatatal Ya. saat itu. Saudara saksi bertemu dengan Sakatatal saat itu? Waktu tahap 2? Bertemu. Ketemu. Bagaimana keadaannya? Saat itu Sakatatal memang sangat sulit diajak bicara. Jangankan oleh saya, tetapi juga oleh keluarganya. Waktu itu ada Selis. Saya waktu itu ngomong ke Selis, coba diajak ngomong, bener enggak seperti itu. Sakatatal cuma geleng-geleng kepala, tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka, bekas sundutan rokok di mukanya. Dan ketika
komunikasi juga kita tidak dibiarkan. Misalnya saya dengan Saka Tatal dengan keluarganya nggak selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian. Cuman saya nggak bisa sebutkan karena saya juga lupa. Jadi memang kondisinya betul-betul Saka kelihatan syok. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Dan kejadian itu sampai November 2016. Saka Tatal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga.